Gagal bayar di pinjaman online akan bermasalah kalau kalian melakukan hal satu ini. Jangan pernah kalian melakukannya dalam situasi kalian menunggak atau gagal bayar di pinjaman online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat ya buat kalian semua. Jangan kendor semangatmu. Kena ancaman teror langsung takut. Tetap senyum, tetap semangat. Ini resiko yang harus kalian ambil. Saat kalian pinjam online, resikonya seperti ini. Nah, kali ini akan Abah bahas saat situasi menunggak, gagal bayar, pinjaman online kalian. Ini yang harus kalian ketahui. Jangan lakukan ini. Apa sih ini ya? Simak videonya. Alhamdulillah, bantu dulu ya, Abah, support Abah dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru. Jadi kalau Anda sudah subscribe, segera tekan tombol merah loncengnya agar setiap video terbaru yang Abah upload setiap hari ada 3 kali, itu langsung ke handphone Anda ada pemberitahuan. Jadi langsung ditonton, nggak terlewatkan ya. Silakan juga bagi kalian yang ingin gabung dan join di wadah Facebook ya, di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sempatkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA ya, silahkan join segera di grup WA PMP Official. Syarat gabung harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Boleh Anda hubungi ke nomor ini. Ini nomor admin Abah, bukan nomor konsultasi atau sharing ya. Silahkan hubungi, bagaimana cara masuk akan dijelaskan. Yang sudah masuk di grup WA Abah, boleh ngobrol dengan Abah, curhat dengan Abah, konsultasi dengan Abah, sharing dengan Abah, boleh, silahkan ya. Dan kalian juga nanti sharing dengan teman-teman dan boleh nanti memiliki ini, stiker sakti. Tempel stiker ini di rumah kalian, maka semua debt collector wajib minta izin ke kalian. Tidak bisa sembarangan masuk, tidak bisa sembarangan lagi. Izin dulu baru boleh masuk ke rumah kalian. Kalau mereka menerobos masuk, rekam, videokan. Videokan, rekam. Jangan takut di rumah Anda. Tapi jangan diviralkan, simpan sebagai alat bukti. Untuk kemudian hari Anda melapor ke polisi dengan dugaan mereka melanggar pasal 167 1 KP dan pasal 257 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Miliki stiker ini setelah Anda gabung di grup WA ya. Baru nanti boleh pesan stiker seperti ini, hubungi nomor admin Abah ya. Nah, saatnya kalian simak. Jangan lakukan satu ini ketika Anda gagal bayar di pinjol. Simak videonya. Gagal bayar di pinjaman online akan bermasalah kalau kalian melakukan hal satu ini. Jangan pernah kalian melakukannya dalam situasi kalian menunggak atau gagal bayar di pinjaman online. Apa sih itu? Abah akan jelaskan buat kalian ya. Ada kopi, Abah akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, biar nggak oleng kawan. Ya, harus relax, jangan kaku. Kalau nonton channel YouTube Abah ini, video-video edukasi seperti ini, jangan kaku, relax aja, relax ya. Serileks-rileksnya, dengarkan senyaman-nyamannya. Karena kalian kan akan Abah buat agar relax pikirannya, nyaman. Ya, otot-otot ya, saraf-sarafnya dibuat kendur, jangan tegang terus ya. Hidup itu nggak usah dibikin tegang. Nah, ini apa sih yang perlu dihindari saat gagal bayar di pinjaman online? Begini ya, Abah jelaskan dulu. Gagal bayar yang terjadi, yang Abah ceritakan ini adalah gagal bayar karena sudah ketidakmampuan. Anda sudah berusaha maksimal, ingin melakukan upaya bayar, ternyata tidak sanggup, tidak mampu. Ada yang sudah kena jerat joki, kena jerat para yang ngaku dari penghapus data pinjol, ada juga yang ditipu oleh temannya, akunnya dipinjam. Nah, terjadilah akhirnya gagal bayar. Anda tidak mampu bayar. Ya, ada beberapa kelompok, beberapa orang yang gagal bayar memang disengaja. Mereka bergaya hidup yang mereka kedepankan. Ada aplikasi ini belum gua download, lumayan juga nih ya buat jadi bansos. Nah,
Langsung mereka ambil, cair, mereka niat nggak bayar. Keliru. Salah besar. Artinya itu masalah yang Anda buat. Beda ya dengan yang akan Abah bicarakan ini. Ini gagal bayar karena ketidakmampuan, ketidaksanggupan, atau bahkan ditipu dan sebagainya latar belakangnya. Nah, saat situasi gagal bayar, Anda harus berhadapan langsung ataupun tidak langsung. Langsung berarti berhadapan dengan debt collector-nya. Dan tidak langsung artinya Anda dikirimi pesan-pesan WA, pesan email, SMS, dan sejenisnya. Atau bahkan ada yang sampai diacak-acak media sosialnya. Ya. Nah, pahami ini, gagal bayar. Gagal bayar yang kalian memang sudah tidak sanggup melakukan upaya bayar, tidak sanggup lagi, kalian sudah berupaya tidak sanggup lagi, dan ini sudah mentok habis. Nah, saat Anda menghadapi situasi seperti itu, jangan pernah lakukan satu hal ini. Apa itu? Anda minta bantu pihak lain. Pihak lain itu banyak sekarang berkeliaran. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, dan media sosial lainnya. Mereka show, mereka unjuk kekuatan. Hanya dengan kami, kalian bisa terselesaikan. Semua utang pinjol Anda, kami backup. Kami bantu. Utang pinjol Anda, kami hapus datanya. Utang pinjol Anda, kami selesaikan semuanya. Biar mereka nanti yang nagih akan berhadapan dengan kami. Hello. Anda mulai harus menolak semua ajakan-ajakan seperti itu. Hati-hati. Karena itu pasti ujungnya Anda akan dibuat ataupun dijadikan objek untuk keuntungan mereka. Anda akan dihabiskan limit-limit yang tersedia, yang tersisa di aplikasi yang Anda saat ini gagal bayar. Atau mereka akan mencoba menjebol handphone kalian, akun kalian, dengan ngambil aplikasi-aplikasi lain yang belum Anda download. Dan mereka akan tanam di handphone Anda, mereka akan kuras semuanya, dan mereka minta bagiannya. Ya, itu yang terjadi. Banyak berkeliaran. Dengan dalih, Anda tidak sanggup membayar jasa kami, biarlah Anda bantu bayar ataupun Anda bisa membayar kami, ya, bantuan atau jasa kami dengan kita ambil beberapa aplikasi, dan itu tidak beresiko karena menggunakan data kami. Pure menggunakan data kami, ya. Kalian tidak usah takut. Itu iming-iming ataupun bahasa-bahasa untuk membuat Anda tergiur. Bahasa marketing mereka. Tidak menggunakan data kalian kok. Kami semua yang bikin data fake-nya. Pertanyaannya, kalau mereka sanggup dan membuat data fake, lalu cair, kenapa harus beriklan di media sosial? Kenapa harus beriklan di Instagram, di TikTok? Buat aja akun fake sebanyak-banyaknya, mereka cairkan sendiri. Bener enggak apa yang Abang ngomong? Benar enggak? Itu masalahnya, sengaja mereka dengan kalimat-kalimat yang bisa membuai Anda, yang bisa membuat Anda tertarik. Bahasa-bahasa gimmick yang mereka lakukan itu membuat Anda ingin segera menggunakan jasa mereka, karena menurut Anda itu masuk akal. Padahal itu hoax. Itu adalah kebohongan yang mereka sengaja buat, yang mereka sengaja tebarkan untuk menjaring kalian semua yang saat ini sedang kesulitan bayar. Mereka tampil seolah sebagai dewa penolong. Padahal sejatinya mereka adalah joki untuk menuntun Anda menggasak pinjol-pinjol yang saat ini belum Anda ambil. Hati-hati dan waspada ya. Anda tidak sanggup, tidak kuat, ya sudah, angkat tangan. Tinggal bagaimana strateginya untuk berhadapan dengan pihak penagihnya. Bukan Anda ngakalin lagi untuk gasak lagi, bukan. Itu memperparah situasi dan keadaan. Sudah Anda sekarang diserang habis-habisan, nanti setelah Anda pakai jasa joki ini, Anda akan 2 kali lipat, 3 kali lipat menghadapi situasi yang lebih buruk lagi. Stop melakukan seperti itu. Yang pasti Anda harus minta ampun. Minta ampun sama Allah, sama Tuhanmu. Bahwa semua ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Ya, Anda sampai terjerumus dan terjerat pinjol sampai sejauh ini, ada sesuatu kesalahan yang amat sangat fatal. Minta ampun ya, mudah-mudahan semuanya bisa selesai. Tidak ada badai yang tidak akan selesai, tidak ada badai yang tidak akan berhenti. Semuanya akan berhenti. Seiring waktu, Anda akan pulih kembali. Tinggal bagaimana kita berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan saat situasi saat ini yang terjadi. Ya, itu saja kawan-kawan. Bantu support sebelum Abah akhiri video, ya, bantu support dan tulis serta ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut.
Nah, Abah akan akhiri video ini, kasih sedikit kesimpulan, baru tutup dengan doa. Begini ya kawan-kawan, situasi gagal bayar tidak enak. Situasi gagal bayar pinjol, tidak nyaman. Siapa bilang aman? Suka ada yang bertanya, aman tidak? Tidak ada amannya. Yang bisa mengamani itu pikiran kalian. Amankan dulu pikiran kalian. Dari semua rasa takut yang saat ini menyebar, sampai ke pikiran, ke otak, semuanya ke sekujur tubuh ya. Sampai bikin Anda keringetan, nggak bisa tidur, ya Anda jadi, bahkan kadang-kadang jadi emosi, temperamen, dan sebagainya. Kendalikan pikiran kalian. Berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan, tenangkan semuanya, insya Allah Anda bisa melalui badai ini. Tidak ada yang bakal terus-menerus terjadi, tidak ada badai yang terus-menerus ada, dan semuanya itu pasti akan berakhir. Bagaimana kita menyikapinya saja. Jangan melakukan hal yang tadi Abah sebutkan, minta bantu jasa hapus data, minta bantu jasa gagal bayar, tidak ada itu. Jasa-jasa seperti itu bohong. Itu hanya ingin menjerumuskan Anda lebih dalam lagi, hanya ingin memperkeruh keadaan dan menambah parah situasi serta keadaan kalian. Anda sekarang sudah habis-habisan, sudah stres dibuatnya. Nanti kalau Anda ketemu dengan joki-joki hapus data, joki gagal bayar dan sebagainya, Anda malah akan lebih parah lagi keadaannya. Bisa 2-3 kali lipat lebih parah dari yang sekarang ini terjadi. Hindari para joki pinjol yang berkeliaran di Instagram, di TikTok. Kalau Anda lagi berselancar di TikTok, ada di beranda, Anda ngelihat ada live dan sebagainya, ayo gunakan jasa kami. Anda aman, data Anda aman, malah Anda dapat uang. Hati-hati, mereka sedang memperalat kalian menggunakan akun Anda untuk mereka ambil sisa limit yang ada. Mereka ambil juga dan download semua aplikasi yang belum Anda gunakan. Waspada. Itu akan membuat Anda makin parah. Ya, itu saja kawan-kawan, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni hamba ya Allah. Hamba sudah terjerat sejauh ini, terjerat pinjaman online dan hutang-hutang lainnya. Hutang riba yang Kau perintahkan untuk tidak kami ambil ya Allah. Hamba ingin istiqomah, keluar dari jeratan yang sudah menyengsarakan hidup hamba. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang sakit saat ini, sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, pulihkan dan angkat sakit penyakitnya, ya Allah. Mereka ingin sembuh, ingin pulih, agar dapat berikhtiar menjemput rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berniaga, berjualan ngelapak, pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, lindungi mereka dari penyakit, lindungi mereka dari bahaya, lindungi mereka dari kejadian-kejadian yang akan menimpa, yang akan terjadi terhadap diri mereka. Jauhkan semua itu dan mudahkan serta lancarkan usahanya, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, sedang goncang, sedang cekcok, berdebat, bertikai, yang tiada ujung, tiada berhenti, ya Allah. Damaikan hati mereka masing-masing, utuhkan kembali rumah tangganya, harmoniskan kembali rumah tangganya, jadikan kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintahnya. Abah izin pamit, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.